Tidak ada yang menyangka unggahan foto di media sosial bisa berubah jadi pemicu tindak pidana paling mengerikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Sakit hati memotivasi pelaku untuk merancang semua tindakannya dengan sangat teliti, termasuk mempelajari cara menghilangkan nyawa dari internet. Pelaku tersenyum sambil mendorong troli berisi tubuh temannya di lorong apartemen. Sakit hati yang dipendam membusuk perlahan-lahan sampai akhirnya berubah jadi keputusan ekstrim yang menghancurkan banyak sekali kehidupan. Ini bukan sekedar kasus pidana, ini adalah potret gelap bahwa kadang-kadang orang yang paling kita percaya justru menyimpan niat yang paling kejam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini diawali dari postingan foto media sosial yang membuat pelaku sakit hati. Pelaku yaitu RT, laki-laki 36 tahun, merasa dikhianati oleh teman-temannya, di mana salah satunya adalah AY, perempuan 36 tahun. Sebelumnya RT sama AY ini sama-sama bekerja sebagai penyiar radio dan juga tergabung dalam sebuah komunitas rohani. Sekilas lalu persahabatan RT sama AY tuh kayak sehat banget, tapi sayangnya enggak seperti itu. Setelah 5 tahun bersahabat, hubungan RT sama AY mulai menjauh. Meskipun saat itu belum ada masalah. RT menikah, sibuk sama istri dan juga anaknya. Selain itu juga fokus menyelesaikan kuliahnya. Tapi di tahun yang sama muncullah konflik bisnis antara RT dengan seorang temannya laki-laki berinisial H. Gara-gara inilah RT merasa sangat sakit hati sama H. Padahal nih RT, AY sama H itu sama-sama berada dalam satu komunitas kerohanian yang sama. Beberapa tahun kemudian ada seorang teman mereka bertiga, perempuan inisial S, yang mengadakan pesta pernikahan di kota lain. Nah, disinilah ada satu kejadian yang buat RT begitu marahnya sampai dia gelap mata. Gara-gara RT gak diundang ke acara pernikahan itu. S hanya mengundang H dan juga AY. Ketika H dan AY menghadiri acara pernikahan itu, biasalah mereka foto-foto, mereka posting semuanya di media sosial, di mana postingan itu dilihat oleh RT. Di sini RT merasa sangat marah, dia merasa dikhianati oleh teman-temannya. Kenapa semua orang yang dia sayangi justru memilih berdekatan dengan orang yang paling dia benci? Kekecewaan itu pun berubah jadi amarah ketika dia sadar kalau cuma dirinya lah yang gak diundang ke acara pernikahannya S. Di matanya, kebahagiaan mereka itu adalah bentuk penolakan terhadap dirinya. Ditambah lagi, setelah acara pernikahan itu S kembali mengunggah foto-foto kebersamaan dirinya dengan H dan juga AY. Dan foto-foto ini seperti pukulan terakhir yang membuat kesabaran RT akhirnya habis. RT menganggap gara-gara Hani, orang yang berkonflik dengan RT, dia dikucilkan dari lingkaran pertemanannya. RT sampai berpikir seperti ini, kalau saya mau menyelesaikan semua masalah saya harus menghabisi nyawanya H. Berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan RT membiarkan pikiran kejinya terus berkembang. Sampai dia mulai berencana nih untuk menghilangkan nyawa AY dan juga S sekaligus. Ketiganya harus tidak ada lagi di dunia. Karena apa yang dilakukan oleh mereka bertiga adalah pengkhianatan yang gak bisa begitu aja dimaafkan. Saat itulah RT mulai merencanakan untuk melenyapkan nyawa ketiga mantan sahabatnya ini. RT mulai mencari cara melenyapkan nyawa yang paling efektif dari internet. Nggak tanggung-tanggung, RT juga sempat mempertimbangkan menggunakan jasa melenyapkan nyawa berbayar. Tapi kemudian dia nggak jadi menggunakan jasa tersebut karena si penyedia jasa meminta upah yang cukup besar. Selain itu, RT mendapat informasi dari keluarganya H kalau H sedang berada di luar kota. Targetnya RT pun pindah dari H ke orang yang paling dekat dengan RT, yaitu AY.
RT tahu persis bagaimana mendekati AY karena mereka berdua sudah cukup lama berteman. RT mulai nih merancang skenario, menawarkan proyek syuting iklan. Dengan begitu meyakinkan, RT membujuk AY dengan iming-iming hadiah uang yang cukup besar. AY pun mengiyakan dengan antusias karena dia percaya dengan RT. AY gak menyangka kepercayaannya pada RT justru malah jadi celah bagi RT untuk menghabisi nyawanya. RT menyewa sebuah unit apartemen dengan alasan untuk keperluan syuting. Semuanya ini dirancang sangat-sangat matang. Dia memilih kamar tanpa CCTV. Dia juga beli perlengkapan seperti kabel plastik, lakban, sarung tangan, plastik besar, dan juga meminjam troli dari apartemen. Di hari yang sudah direncanakan, RT menjemput AY dari tempat kerjanya. RT dengan penuh percaya diri meyakinkan AY kalau bayaran yang akan mereka terima itu sangat menarik. Begitu sampai di apartemen, RT bilang nih bahwa nanti skenario iklannya adalah RT pura-pura menyekap AY. Tanpa curiga, AY pun mengiyakan. Dan waktu RT memingkat tangannya menggunakan kabel plastik, katanya sesuai skenario, AY pun menurut. Setelah memastikan AY nggak bisa melepas ikatan tangannya, RT menyalakan kamera ponselnya dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya tawaran syuting iklan itu hanya karangan saya." AY kaget, dia langsung teriak-teriak minta dilepaskan. Tapi saat itu wajahnya dihantam dengan keras oleh RT. RT kemudian bilang, "Kenapa kamu lebih milih berteman dengan H dibandingkan dengan saya?" AY kebingungan. Dia bilang, "Maksud kamu apa? Saya ini tetap sahabat kamu." RT semakin marah. Dia bilang begini, "Buktinya kemarin kamu, H dan juga S bersenang-senang di pesta pernikahan S. Saya lihat postingan kalian semuanya di media sosial kalian." RT semakin marah, berkali-kali dihantam wajahnya AY. Dia menuduh AY sudah mengkhianatinya dan hanya ingat RT ketika AY sedang susah. Puncaknya RT bilang seperti ini, "Sekarang kamu saya beri dua pilihan. Kamu bantu saya menghabisi nyawa H, atau kamu yang akan saya habisi nyawanya." AY ketakutan, dia pun dengan sangat terpaksa setuju untuk membantu RT menghabisi nyawanya H. Setelah itu RT buka ponselnya AY, dia paksa AY mengirim sejumlah uang dari tabungannya AY. Setelah AY mengirim uang ke rekening istrinya RT pun ternyata masih belum puas. Dia kembali marah pada AY, dia bilang seperti ini, "Kenapa kamu tuh tega sekali? Waktu ibu saya berpulang tidak ada satupun dari kalian yang datang melayat. Setelah itu kalian malah bersenang-senang di acara pernikahannya S." AY yang ketakutan pun hanya bisa menangis. Dia nggak tahu harus menjawab apa. RT kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawanya AY karena takut AY akan berteriak minta tolong. Dan ketika itulah dia cengkram leher AY sekuat tenaga sampai akhirnya AY pun kehilangan nyawa. RT membungkus jasad AY dengan menggunakan plastik besar yang sudah dia siapkan. Dia lilitkan lakban dari pergelangan kaki hingga bagian pinggangnya AY. Semua dia lakukan dengan ketenangan yang sangat-sangat mengerikan, seakan-akan sudah latihan berkali-kali sebelum melakukannya. Setelah itu, RT meminjam troli apartemen dan mengangkut jasadnya AY. Waktu RT membawa jasadnya AY dengan troli apartemen, CCTV apartemen merekam apa yang RT lakukan. RT masuk ke dalam lift dan bertemu dengan seorang laki-laki. RT sama sekali gak kelihatan gugup apalagi bersalah. Dia kelihatan santai, bahkan tersenyum ramah ke laki-laki tersebut. Padahal saat itu teman-teman, dia sedang mendorong troli apartemen berisi jasad AY, sahabatnya sendiri. RT memasukkan tubuh gak bernyawa AY ke dalam mobilnya, kemudian pergi ke daerah Kalimalang untuk mencari tempat membuang jasadnya AY. RT menemukan sebuah tempat parkir truk yang sepi, kemudian diturunkanlah jasadnya AY. RT menganggap dia sudah melakukan tindak pidana yang sempurna. Pagi harinya seorang warga yang melintas melihat bentuk mencurigakan berupa plastik besar yang mengeluarkan bau gak wajar. Warga tersebut mendekat melihat ujung kain serta bagian tubuh manusia yang tampak dari balik plastik hitam. Dia langsung berteriak minta pertolongan dan manggil warga lainnya. Mereka kemudian melapor ke pihak yang berwenang dan pihak yang berwenang membuka plastik itu.
Terlihatlah ada jasad perempuan dalam kondisi terikat dan bagian wajah penuh luka memar. Identitas Aye diketahui dari barang-barang pribadi yang masih ikut dibuang bersama jasadnya. Jasad Aye kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, di mana semua luka dan juga tanda kekerasan diidentifikasi secara medis. Dari sinilah rangkaian fakta medis mulai terungkap, menguraikan bagaimana Aye sebenarnya kehilangan nyawanya. Pada wajah Aye ditemukan ada memar luas di bagian bibir, pipi, dan sekitar mata yang menunjukkan hantaman yang berulang kali. Memar pada kelopak mata kanan dan juga luka di sudut mata kiri mengindikasikan ada hantaman yang sangat kuat yang diterima oleh Aye ketika dia masih hidup. Dan memar pada leher menunjukkan kalau Aye mengalami tekanan yang sangat kuat yang diarahkan pada struktur pernapasannya. Pembengkakan pada bagian kepala membuktikan ada hantaman dan juga benturan keras pada bagian kraniofasial atau bagian kepala sampai wajah. Semua luka luar ini mengarah pada pola kekerasan tumpul yang konsisten dengan serangan fisik yang sangat-sangat intens. Hasil pemeriksaan menyatakan adanya tanda-tanda hilangnya nyawa akibat asfiksia, akibat penutupan jalan napas yang sangat kuat. Tekanan kuat tangan pada leher menyebabkan saluran udara tertutup dan menghentikan suplai oksigen ke otak. Dalam kondisi ini korban hanya perlu 2-4 menit tanpa oksigen untuk kemudian kehilangan kesadaran. Tekanan pada pembuluh leher kiri dan kanan menyebabkan penurunan cairan tubuh ke otak secara drastis. Pemeriksaan organ dalam menunjukkan adanya perbendungan cairan tubuh pada paru-paru, hati, jantung, dan juga organ-organ lainnya. Perbendungan menandakan korban berjuang keras untuk bernapas ketika saluran napasnya mulai ditutup. Paru-paru yang padat dan penuh cairan tubuh adalah tanda khas lemas akibat kekerasan. Artinya, semua kekerasan dialami oleh Aye terjadi ketika dia sadar dan masih mencoba untuk bertahan. Ketika ditemukan, tubuh Aye dibungkus dengan plastik besar dan juga dililit lakban dari pergelangan kaki hingga bagian pinggang. Ikatan kabel plastik masih terlihat pada pergelangan tangannya, memperkuat dugaan bahwa korban dalam keadaan gak berdaya ketika dilenyapkan nyawanya. Korban gak bisa melawan sama sekali, dan pelaku benar-benar memegang kendali penuh, ciri khas tindakan yang sudah terencana dengan baik. Gak ada luka sama sekali akibat perlawanan, karena tadi tangan korban terikat selama kejadian. Dengan kata lain teman-teman, korban ini sama sekali gak punya kesempatan untuk melawan apalagi melindungi dirinya. Kekerasan fisik, ikatan ekstrim, dan semuanya itu memperjelas ya teman-teman, bahwa hilangnya nyawa Aye bukan gara-gara amarah spontan. Semua ini sejalan dengan karakter penghilangan nyawa yang direncanakan, terstruktur, bertahap, dan dilakukan dengan kontrol penuh terhadap korban. Tim forensik akhirnya bisa buktikan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen yang tertutup. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, RT pun berhasil ditangkap. Dia harus bertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak penghilangan nyawa secara berencana. Selama penyidikan juga dilakukan analisis terhadap kejiwaannya RT, dan hasilnya RT melakukan semua tindakannya itu secara sadar dan juga penuh dengan perencanaan. RT juga menunjukkan kemampuan untuk mengesampingkan rasa empati terhadap korban Aye, yang mana Aye adalah mantan sahabatnya. Bahkan saat divonis teman-teman, RT masih bisa tersenyum, dan hal ini menandakan sikap gak peduli atau narsistik. Ciri ini sering banget dijumpai pada pelaku kejahatan berat dengan tingkat penyesalan yang rendah. RT pun mendapatkan vonis maksimal atas apa yang sudah dia perbuat. Teman-teman, jangan pernah menyepelekan tanda-tanda dendam atau iri hati yang dipendam oleh seseorang. Emosi yang dibiarkan gak terkendali bisa berubah jadi tindakan yang gak terbayangkan sama sekali. Gak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penghilangan nyawa, karena kekerasan hanya melahirkan kehancuran bagi semua pihak, termasuk pelakunya sendiri. Media sosial bisa memantulkan gambaran yang salah dan memicu konflik emosional. Jadi saya pesan, bijaklah dalam menilai apa yang kelihatan di layar. Kalau merasa terancam secara emosional atau psikologis oleh seseorang, segera cari bantuan. Ingat, lebih baik mencegah sebelum terlambat.